Selamat siang untuk Taruna MTUB Bravo dan selamat pagi untuk Taruna 6 Alpha. Ya. Di sini akan saya melanjutkan kuliah kita yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang hierarki dan manajemen data. Nah, izin saya mau share screen. Nah, ini saya mengulas sedikit kembali. Nah, di sini hierarki dan manajemen data. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan kemarin sudah diberikan juga sekilas bagaimana menciptakan dan menggunakan database dan model database-nya seperti apa. Nah, nanti untuk pengelolaan database, keuntungan implementasi secara otomatis kalian akan bisa mengikuti kira-kira keuntungan implementasinya seperti apa. Itu ya. Nah, ini yang kemarin sudah saya jelaskan. Ya, saya lanjutkan dengan bagaimana menciptakan dan menggunakan database. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan dan tugas yang kalian buat, mengumpulkan kebutuhan dan analisa, kemudian bagaimana membuat konsep database design, kemudian pemilihan DBMS-nya, kemudian melakukan mapping sehingga bisa kita melakukan implementasi database. Nah, kita mulai dari pembuatan konseptual database design, yaitu kita mencoba dengan menggunakan ER diagram. Nah, ER diagram ini, ya, saya izin share screen lagi. Ini. Nah, kemarin sudah dijelaskan asisten saya bahwa perancangan database itu dapat menggunakan dengan ERD. Ya, jadi Entity Relation Diagram. Nah, jadi bagaimana hubungan membuat diagram relasi antar entitas, gitu ya. Nah, sebenarnya apa itu entitas di dalam database? Ya, entitas di dalam database. Nah, kita cari dulu definisinya. ERD merupakan suatu diagram yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang dilengkapi dengan atribut-atribut. Berarti ini adalah merupakan rancangan database, ya, yang merupakan atau menggambarkan relasi antara entitas dan atributnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang namanya entitas itu apa, yang namanya atribut itu apa. Nah, kemarin sudah dijelaskan juga oleh asisten saya bahwa entitas itu disimbolkan seperti ini, atribut disimbolkan seperti ini, gitu ya. Nah, sekarang ERD pada umumnya biasanya digunakan untuk merancang program yang ditulis secara prosedural atau native. Jadi
untuk merancang program biar berurutan gitu ya, berurutan. Nah, di sini ada ERD, kita akan menuju ke ERD dulu. Ya. Ini gambarnya ada ya. Nah, kita akan ke simbol-simbol ERD. Nah, ERD itu tadi ada dikatakan bahwa ada entitas dan atribut gitu ya. Nah, entity itu atau entitas itu apa? Nah, bisa dikatakan adalah merupakan himpunan objek seperti orang, benda, serta lokasi, baik abstrak maupun nyata, di mana data disimpan. Nah, pada umumnya entitas diberi nama dengan kata benda. Contohnya, pegawai, ya. Kemudian admin, kemudian dosen, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah merupakan entitas. Nah, entitas ini nanti akan menjadi apa di dalam database. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Akan kita lebih lanjut. Nah, klasifikasi daripada entitasnya ada dua. Entitas reguler merupakan entiti yang bersifat umum dan dapat berdiri sendiri. Ya, jadi ada karyawan, ada dosen, dan lain sebagainya. Nah, entitas lemah yaitu entitas yang keberadaannya tergantung pada entitas lain, ya, di mana tidak mempengaruhi mengaruhi sistem secara keseluruhan. Nah, jadi contohnya adalah anak karyawan. Tadi yang di sini ada entitas reguler, yaitu bersifat umum dan dapat berdiri sendiri. Jadi kalau nanti ada entitas anaknya karyawan dalam suatu sistem, misalkan sistem pembayaran gaji karyawan gitu ya. Nah, tentunya apakah anaknya karyawan itu merupakan entitas atau tidak? Jadi nanti akan kita lihat bisa menjadi entitas, bisa tidak menjadi entitas. Menjadi entitas kalau dia akan mempengaruhi daripada sistem yang ada, gitu. Ya. Nah, tetapi bisa juga anaknya karyawan itu bukan merupakan entitas reguler atau yang secara umum bisa mempengaruhi daripada sistem. Itu ya. Nah, simbol daripada entitas ini pasti kotak. Nah, ini kotak, ini nama entitasnya, apakah ini karyawan, dosen, staf, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian selain entitas, kemarin sudah dijelaskan juga ada namanya atribut. Nah, atribut ini apa sih sebenarnya? Ya. Jadi, atribut ini adalah sesuatu yang menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan entitas maupun relasi, sehingga sering disebut dengan elemen data dari entitas dan relasi. Jadi, atribut ini adalah merupakan namanya atribut ya. Saya pakai baju ini atributnya ada, ini saya pakai bajunya Taruna, saya pakai. Nah, itu ada atributnya. Ada pangkat 1, ada wing gitu ya. Nah, kemudian ada fluidnya. Nah, itu adalah merupakan atribut daripada Taruna.
Intinya secara nyata gitu ya. Nah, atribut diri saya, atribut baju saya itu untuk taruna itu isinya adalah nama entitasnya adalah baju, ya. Kemudian atributnya ada eh, warna coklat, kemudian ada eh, nomor baju saya, ada pangkatnya, ada fluidnya dan lain sebagainya. Nah, simbol daripada atribut itu adalah apa ya, elips. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini adalah apa? Ini adalah lambang dari logo apa simbol daripada atribut. Ya, ya atribut. Contoh himpunan entitas mahasiswa. Tadi saya beri contoh himpunan baju gitu ya. Kemudian contoh ini, contoh atribut ya. Ini ada entitas mahasiswa. Nah, ini ada entitas mahasiswa, ini namanya entitas mahasiswa mempunyai atribut. Nah, atributnya adalah apa? NPM. Kalau di Taruna itu ada tanda nomor induk Taruna, nomor induk NIT ya. Nah, di Taruna itu ada namanya NIT. Nah, ini NIT. Nah, terus nama mahasiswa, ini nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir mahasiswa. Nah, kenapa NPM ini kasih tanda bintang? Ya. Kenapa dikasih tanda bintang? Ini dikasih tanda bintang ini. Ya. Karena NPM ini adalah merupakan kata kunci. Ya. Kenapa disebut kata kunci? Karena dalam satu dalam satu entitas pasti ada satu kata kunci yang disebut dengan primary key. Ya, ini namanya primary key, yaitu kunci utama. Ya, tapi nanti ada juga yang memberi simbol di sini, garis ini ya, garis ini, ya, ada yang memberi simbol seperti ini. Nah, kenapa NPM jadi simbol jadi primary key? Ya, karena NIT atau NPM itu tidak akan sama dengan satu taruna dengan taruna lain, itu tidak akan sama. Nama bisa jadi sama, alamat bisa jadi sama, tanggal lahir bisa jadi sama. Nah, kalau NPM ini kan yang unik, ya kode unik, gitu ya. Kode yang merupakan kode yang unik, itu ya. Nah, kemudian ada relasi. Nah, namanya relasi yaitu menghubungkan satu entitas dengan entitas yang lainnya. Ya. Jadi merupakan suatu hubungan yang terjadi antara himpunan entitas di mana relasi biasa diberi nama dengan kata kerja. Nah, contoh kata kerja itu apa sih? Contoh kata kerja itu apa? Nah, ini ada kerja. Contoh kata kerja misalkan mengajar. Dosen mengajar bahasa Indonesia. Dosen mempunyai atau dosen mengerjakan apa gitu. Itu disebut dengan relasi. Nah, ini simbol relasi adalah seperti ini. Ya. Nah, ini contohnya.
Nah, kalau kita buat dalam tabel, tadi ada mahasiswa. Ya. Ini satu entitas. Ini entitas satu. Ya, ini entitas satu. Ini entitas dua. Nah, di entitas satu ada primary key, kunci utama. Entitas dua ada juga primary key. Ya, jadi nanti fungsinya daripada primary key ini adalah untuk menghubungkan satu entitas dengan entitas yang lainnya. Ya. Nah, MPM contoh MPM 01 mengambil mata kuliah, dia bisa mengambil mata kuliah 2. Ya, jadi mengambil mata kuliah struktur data dan mengambil mata kuliah komunikasi data. Itu disebut dengan mahasiswa mengambil mata kuliah ini. Gitu. Ya, nanti akan ada hubungannya. Ya, bolehkah satu mahasiswa mengambil banyak kuliah? Apakah satu mata kuliah boleh diambil oleh banyak mahasiswa? Nanti akan kita lihat lebih lanjut. Nah, kemudian ada link, yaitu menghubungkan antara relasi himpunan entitas dengan atributnya. Nah, kemudian ada namanya kardinalitas atau derajat daripada relasi. Derajat relasi. Yaitu apa? Menunjukkan hubungan maksimal yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas lainnya. Dan begitu sebaliknya. Nah, seperti tadi saya katakan, di sini. Ya, ini ada entitas mahasiswa. Ada entitas mahasiswa. Ada entitas kuliah. Satu mahasiswa, ini satu mahasiswa, bisa mengambil banyak mata kuliah. Ini ya. Jadi satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Kemudian satu mata kuliah juga bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Itu hubungan disebut dengan kardinalitas. Ya. Nah, yaitu ini menurut Chen bahwa hubungan kardinalitasnya itu ada satu. Ya. Contoh, satu universitas ini dipimpin oleh satu rektor. Nah, jadi hubungannya adalah satu dengan satu. Tidak mungkin satu universitas dipimpin oleh banyak rektor. Nah, jadi nanti akan untuk kenapa perlu kardinalitas, yaitu nanti untuk menentukan isi daripada database tersebut. Nah, sini juga ada contoh lainnya, dosen. Ada dosen, ya. Nah, ini namanya apa ini? Namanya atribut. Namanya ini adalah entitas. Ini namanya entitas. Ya. Nah, kalau ini namanya adalah atribut. Nah, atribut daripada dosen ini ada 3, yaitu kode dosen, alamat dosen, nama dosen. Nah, ini kenapa digarisbawahi? Karena ini adalah primary key. Ya, nanti akan menghubungkan dosen dengan jurusan. Nah, ini apa artinya ini? Ini ada tanda 1, ini ada 1. Ya. Nah, ini adalah setiap dosen
Ya. Satu dosen mengepalai satu prodi. Nah, bisa jadi satu dosen itu mengepalai banyak prodi. Nah, inilah disebut dengan mempunyai kelemahan itu tadi. Nah, satu dosen ini bisa merangkap jabatannya. Namun itu kan kalau rangkap jabatan itu kan hanya sementara. Tapi sebenarnya adalah satu dosen mengepalai satu prodi atau jurusan. Kemudian ada yang menyebut dengan one to many, ya, 1:M, 1.2M atau 1.N. Nah, ini apa? Satu bapak dapat memimpin banyak anak. Ya. Kemudian ada dosen. Satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Ya, jadi satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Nah, itu hubungan satu dengan one to many. Nah, sekarang hubungan terakhir adalah hubungan many to many. Yaitu contohnya banyak mahasiswa mengambil, seharusnya mengambil ya, mengambil banyak mata kuliah. Jadi banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Jadi hubungannya adalah tidak hanya satu mahasiswa mengambil banyak kuliah, tetapi bisa jadi banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Nah, sekarang ini pelanggan banyak membeli barang. Jadi itu hubungannya adalah many to many. Nah, tahap ketiga adalah pembuatan ER diagram. Nah, bagaimana kita membuat ER diagram? Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, kita lanjutkan. Nah, langkah teknis yang diambil dalam menghasilkan ERD adalah satu, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Nah, kemudian menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Nah, kemudian mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Nah, itu ada primary key dan ada foreign key, yaitu foreign key itu adalah kunci tamu. Ya, kunci tamu. Nah, kunci tamu bisa jadi dalam satu tabel itu ada kunci tamu. Nah, kunci tamu ini nanti adalah untuk menghubungkan antara satu entitas dengan entitas yang lain juga. Nah, kemudian menentukan derajat kardinal relasinya, ya tadi apakah hubungan 1:2, many to many, atau one to many, ya, atau one to one. Nah, itu hubungannya seperti apa. Kemudian melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Nah, kemudian kita membuat nanti kamus data. Kamus data adalah suatu aplikasi khusus dari jenis kamus-kamus yang digunakan sebagai referensi kehidupan setiap hari. Kamus data merupakan hasil referensi data mengenai data atau metadata, suatu data yang disusun oleh penganalisis sistem untuk membimbing mereka melakukan analisis dan desain. Nah, kamus data menjelaskan desain logika sebagai basis yang diperlukan untuk menetapkan sistem yang akan dibuat. Jadi, kamus data menjelaskan secara rinci atribut yang ada pada tabel secara logika. Jadi kita lihat contohnya. Nah, perhatikan
diagram ER di bawah ini, ya, ini ada mahasiswa, ini apa namanya? Ini ada entitas mahasiswa, ini ada entitas mahasiswa, ya. Kemudian ini ada entitas mata kuliah. Nah, ini adalah relasi. Yang ini adalah relasi. Nah, di dalam entitas mahasiswa ini ada namanya atribut. Atribut name, atribut alamat mahasiswa, dan nama mahasiswa. Nah, di sini ada disebut dengan primary key. Ya, sama dengan ini. Ya, kuliah ada kode mata kuliah dan ada nama mata kuliah. Nah, nanti dari diagram ER di atas dapat kita ambil contoh entitas mahasiswa dengan atribut NIM, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa yang akan kita buat kamus datanya. Nah, ini kamus data. Nah, ini disebut dengan kamus data. Nah, ada tabel mahasiswa, ada nama, ya, ada NIM, ada nama mahasiswa, dan ada alamat mahasiswa. Nah, ini apa gitu ya? Nah, yang ini apa sih sebenarnya? Yang ini apa sebenarnya ini? Tipe, panjang data ya. Inilah semua ini disebut dengan apa? Kamus data. Nah, ini ada nama field. Nama fieldnya itu nama fieldnya tadi, nama atributnya. Kalau di sini disebut dengan atribut. Nah, ini ya. Kalau ini disebut dengan atribut, di dalam ER diagram ini disebut atribut. Tapi kalau sudah masuk ke mana? Ke tabel, nanti dibuat kamus datanya seperti ini udah namanya adalah field. Ya. Jadi ini ada nama fieldnya atau nama atributnya, ada NIM, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Kemudian tipenya. Nah, kalau NIM itu mau dikasih apa sih? Ada nggak NIM yang ada hurufnya? Apa aja huruf bisa apa? Bisa huruf bisa angka. Ya. Nah, kalau hanya huruf to, ini maka nama kita ganti tipenya. Nanti kalau secara otomatis kalau kita membuat sistem database itu, nah secara otomatis sudah terlihat di sini. Gitu. Sudah kita klik, apakah kita kasih numerik? Kalau numerik kita kasih huruf, nggak bisa nanti. NIM kita masukkan itu nggak bisa. Nah, kemudian panjang karakter. Nah, ini panjang karakter ini apa sih? Nah, NIM, ya, ini dikasih panjang karakter 10. Ya, jadi ini NIM-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Panjangnya 10. Nah, misalkan ya, ini kita ketik 1, ini sampai 10. Ininya, panjangnya. Nah, kalau nanti ada satu lagi, pasti nggak akan bisa masuk. Gitu. Kalau ditambah satu lagi, nggak bisa masuk, karena panjangnya sudah tentukan dah 50. Demikian juga nama. Nama panjangnya cuma 50. Alamat juga panjangnya adalah 50. Ini 50 panjangnya ini. Nah, nanti kalau kenapa nggak dikasih 100, Pak? Gitu ya. Kenapa nggak dikasih 100 di sini? Ya nggak apa-apa kasih 100, tapi nanti setiap field panjangnya, setiap field itu
Kan menentukan kalau kita kasih ini 50, seharusnya 50 udah cukup, kasih 100, yang 50 itu kosong. Nah, itu akan dihitung juga sebagai tempat penyimpanan gitu. Nah, makanya harus benar-benar melalui suatu analisa. Demikian juga alamat. Ya, ini dikasih adalah panjang karakternya, panjang hurufnya itu sebanyak 50 karakter. Tuh. Nah, ini disebut dengan kamus data. Nah, kemudian ini kalau menurut Jim Martin sebenarnya sama saja ya, salah satu aja lah. Nah, ini adalah simbol-simbolnya. Kalau derajatnya 1 dengan 1 seperti ini cuma penamaan atau ini yang berbeda. Nah, contoh ini saya akan implementasi, nanti akan Mas Miftah akan memberikan implementasi dengan menggunakan yang ada di laptop kalian aja, ya, menggunakan Office bisa. Ya. Nah, contoh ini adalah perancangan basis data pengolahan nilai. Ya. Nah, pada sekolah. Nah, entitasnya ini ada entitas siswa, ada jurusan, ada predikat, ada mata kuliah, ada nilai, dan ada semester. Nah, ini disebut dengan entitas. Ini disebut dengan entitas. Nah, kemudian setiap entitas itu pasti ada atributnya. Nah, siswa ya ada atributnya NIS, nomor induk siswa, ada nama, ada tempat tanggal lahir, ya bisa aja alamat, ada nama orang tua, ada status perkawinan dan lain sebagainya. Ini banyak ya. Ini memang belum diselesaikan. Ini adalah nama mahasiswa. Kemudian ada mata pelajaran. Oh iya, ini ada siswa. Nah, di sini kan tadi saya sering katakan bahwa di dalam atribut itu pasti salah satunya adalah merupakan primary key. Ambil primary key yang benar-benar itu adalah merupakan kode yang unik. Misalkan nomor induk siswa. Oh, itu nggak akan sama dengan satu nama siswa dengan siswa lainnya, tidak akan sama. Kemudian ada mata pelajaran. Ada mata pelajaran. Sini ada mata pelajaran. Ini ada kode mata pelajaran, ada nama mata pelajaran. Ya, jadi kita ambil salah satu sebagai primary key. Ini misalkan. Nah, kalau predikat apa yang menjadi primary key? Bisa apa enggak? Ya. Kemudian ada jurusan. Nah, ini kita lihat nanti ya, seperti apa hasilnya nanti ini. Ya. Kemudian ada jurusan, ada kode jurusan. Semester, ada kode semester. Nah, seharusnya ini ada kode predikat. Ya. Nah, bagaimana menghubungkan antar entitas? Nah, di sini ada berapa entitas? Ada 5. Siswa, jurusan, semester, mata kuliah, dan predikat. Nah, ada siswa, ada mata kuliah, ada jurusan,
ada apa tadi? Ada predikat, ya, dan ada apa? Mata kuliah predikat, ada semester. Ya, ada ini ada predikat dan ada kode semester. Ya, nah ini RD belum selesai, silakan untuk dikembangkan. Ini atributnya apa saja, ini bisa, ini ada atribut apa enggak. Nah, sini nanti bisa jadi ini kalau tidak ada atributnya. Nah, ini ya catatan ya. Kalau tidak ada atributnya di sini, ini hanya sebagai relasi. Sebagai relasi. Nah, sebenarnya yang kotak ini yang kalian sebut ini adalah sebagai atribut, nanti implementasinya adalah ini gitu, berupa tabel seperti ini. Nah, tabel seperti ini implementasinya, gitu ya. Nah, ini nanti isinya adalah berupa tabel. Nah, gitu. Nah, isinya berupa tabel. Nah, berarti apa? Ini tabel, ini dalam bentuk tabel nanti. Nah, apakah ini tabel? Apakah ini tabel? Kalau tidak ada atributnya, berarti ini hanya relasi biasa. Tidak untuk menyimpan database. Akan tetapi kalau dia, nah seperti ini, berarti ini ada berapa tabel? Di sini ada berapa tabel? Ini ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah, dan ada tabel mengajar. Karena ini ada atributnya. Kalau atributnya ini hilang, berarti tidak ada. Ini bukan berupa tabel. Gitu. Ya. Nah, ini hubungan antar entitas. Kemudian membuat transformasi ke dalam tabel. Ini dibuat. Oh, ada NIS, ini masuk NIS-nya, ada nama, masukkan ada namanya, ada tempat tanggal lahir, masukkan ke tempat tanggal lahir. Ini dalam bentuk tabel nantinya. Nah, kalau ini contohnya, ini contoh ya. Kalian lihat dulu ini contohnya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contohnya kartu hasil studi. Namanya Mario, ya. Namanya, jurusannya, semesternya, tahun ajarannya. Nah, ini adalah isinya. Nah, maksud saya begini. Tabel-tabel itu didapat dari mana? Nah, itu dilihat dari manualnya. Contohnya begini. Saya membeli barang. Nah, saya dapat kwitansi. Nah, kwitansi itu adalah merupakan dokumen dasar yang akan dinormalisasi. Karena ini hasil studi, maka ini adalah karena ini adalah hasil studi, nah maka ada nama, ada nomor induk, ada nama, ada jurusan, ada semester, dan seterusnya. Ini ada banyak nih. Ada Mario semester genap, Eka Saputra semester ganjil, Eka Saputra semester genap. Ya. Nah, nanti yang ini yang kita normalisasi menjadi entitas, gitu ya. Nah,
ini contohnya. Nah, ini data yang belum dinormalisasi. Yang tadi kita ambil itu. Ya, ada nama, ada NIS, ada nama, ada ini, ada NIS, ya, ini NIS-nya, nomor induknya, ada namanya, ada jurusannya, tahun ajarannya, semesternya, genap ganjil, nah, kode mata kuliah, nama mata pelajaran, nilainya. Nah, ini kita urutkan seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini kita ambil dulu ini. Kita ambil semuanya. Nah, kita ambil semuanya ID apa namanya atribut-atribut yang ada di KRS yang manual, gitu ya. Nah, kemudian baru dilakukan proses normalisasi. Ya. Nah, lakukan proses normalisasi sini. Nah, kita lakukan proses normalisasi. Nama Mario, ada Mario, ada Saputra, ada Eko Saputra. Nah, ini kan berulang-ulang. Ya. Nah, ini banyak tuh isinya. Ya, banyak isinya tadi itu 2000 Mario 2000 ganjil Mario ini. Nah, ini kalau kita masuk kan gini jadinya kalau kita tidak lakukan proses normalisasi. Ya, numpuk-numpuk begini nanti untuk mengambil datanya itu akan tidak bisa, untuk menghubungkan satu data dengan data lain itu kan tidak bisa nyambung. Ya. Nah, dari sinilah maka dibuat normalisasi yang kedua. Nah, di dalam normalisasi kedua ini disebut dengan 2NF ya, jadi normalisasi gitu ya. Nah, ini ada tabel siswa, sudah terpisah. Nah, ini terus ada tabel jurusan, ada tabel semester. Ini sudah dipisah. Gitu. Jadi yang ini sudah dipisah. Nah, ini sudah dipisah sama kode jurusan kalau salah ya. Apa tahun ajarannya itu sudah dipisah. Ya, sudah dipisah. Jadi kode jurusan dengan semester sudah terpisah. Nah, ini baru normalisasi. Ternyata ini belum normal. Maka dilakukan normalisasi yang ketiga. Nah, ada banyak jadinya ini. Ada siswa, ada mata pelajaran, ada predikat, ada jurusan, ada semester, dan tabel ambil tadi. Nah, tabel ambil ini, nah ini loh, tabel ambil tadi ini kan relasi tadi. Relasi itu kan yang begini. Ya. Nah, ini relasi. Ini relasi, relasinya mengambil. Nah, tapi karena ini ada atribut, nah, ada atribut di sini, maka ini akan menjadi tabel itu. Ya. Nah, kemudian ada tabel nilai. Ya. Nah, kemudian terakhir adalah membuat struktur tabel. Nah, tadi saya sudah berikan ada tabel jurusan, ada tabel jurusan, nama filenya kode jurusan, dan ada jurusan. Nah, ini tipe datanya teks, ini ada teks, ada panjangnya adalah 5, panjangnya adalah 20. Ini adalah primary key. Nah, demikian juga tabel siswa, tabel mata pelajaran, dan seterusnya. Nah, ini dari tadi ini disebut dengan database. Jadi semua data-data akan tersimpan di sini gitu. Nah, inilah keuntungan daripada kita menggunakan database. Tidak ada pengulangan data salah satunya. Terakhir adalah dari sini kita sudah punya struktur tabel seperti ini. Lalu
kita buat implementasinya. Nah, kalian nanti akan dibimbing oleh Mas Miftah untuk menggunakan MS Office Access sebagai ininya apa toolsnya, ya. Nah, ini akan kita implementasikan di dalam sistem database itu, ya. Jadi seperti itu apa namanya ceritanya kenapa sistem basis data ini diperlukan dalam sistem manajemen, sistem informasi manajemen dalam penerbangan. Itu ya. Nah, itu ceritanya. Nah, nanti implementasi seperti apa? Mas Miftah akan memberikan ya sebagai praktek kalian untuk apa mengetahui bagaimana membuat database secara langsung. Ya, saya kira itu nanti dilanjutkan oleh Mas Miftah. Silakan, Mas Miftah, dilanjutkan.